Legenda Persipura sebut Shin Tae-yong harus dapat kontrak jangka panjang sebagai pelatih timnas Indonesia. Legenda Persipura, Bio Pauline menyebut Shin Tae-yong harus dapat kontrak jangka panjang untuk melatih timnas Indonesia. Bahkan Bio Pauline mengatakan kontrak jangka panjang bagi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia adalah suatu keharusan. Keinginannya agar pelatih asal Korea Selatan mendapat kontrak jangka panjang timnas Indonesia karena banyak perubahan positif. Bio Pauline mengamati perkembangan signifikan dalam gaya bermain timnas Indonesia saat berada dalam asuhan Shin Tae-yong. Terbaru, timnas Indonesia menggempur Brunei Darussalam 6-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 Oktober 2023. Menurut saya, setiap hari ada perubahan terkait bagaimana strateginya, dan terus, ranking FIFA banyak peningkatannya di era ini, banyak pemain naturalisasi berikan dampak juga, kata Bio dikutip dari MPI pada Minggu, 15 Oktober 2023. Bio Pauline tentu tak asal bicara, sebagai mantan pemain sepak bola ia jelas paham dengan organisasi dan permainan tim. Oleh karena itu, Bio Pauline mendukung gagasan untuk memberikan Shin Tae-yong kontrak jangka panjang bersama timnas Indonesia. Menurut Bio Pauline, mengganti pelatih timnas Indonesia hanya akan mengakibatkan penurunan kualitas tim. Jika pelatih diganti, kadang-kadang itu, pergantian pelatih, merusak permainan dan pemain kaget dengan strategi baru, jelas Bio. Lantas Bio Pauline memberikan contoh yang nyata dalam hal pengelolaan tim yang bijak, yaitu klub lamanya, Persipura Jayapura. Skuad berjuluk Mutiara Hitam sukses meraih 3 gelar juara Liga Indonesia setelah memberikan 4 tahun kepada Jackson F. Tiago. Contoh kami di Persipura, kami hanya ganti pemain-pemain yang ada, berkualitas, ada kemajuan, itu yang harus kita benahi dari umur muda, papar Bio. Saat ini, Shin Tae-yong sedang fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi laga kedua melawan Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, pada Selasa, 17 Oktober 2023, mendatang. Nathan Choyaon terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia. Nathan Choyaon mengaku senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Dia tak sabar bermain di depan supporter merah putih. Nathan Choyaon sempat datang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, saat timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam 6-0. Di sela-sela kedatangannya menyaksikan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Nathan Choyaon juga diperkenalkan ke Presiden Indonesia Joko Widodo. Pria yang bermain untuk Swansea City direncanakan bakal dinaturalisasi. Nathan Choyaon tampaknya sudah setuju dan prosesnya bakal dimulai secepatnya. Nathan Choyaon mengungkapkan kekagumannya dengan supporter Indonesia. Dia menilai supporter sangat lantang dalam memberikan dukungan. Ya, saya senang, sungguh menyenangkan para fans bersuara lantang. Anda bisa mengatakan bahwa saya menyukainya, kata Nathan Choyaon. Itu adalah sambutan yang hangat dan para fans sangat luar biasa selama pertandingan. Saya tidak sabar menunggu sampai saya bermain di depan mereka, tegasnya. Nathan Choyaon saat ini tercatat sebagai warga negara Belanda. Dia punya darah keturunan Indonesia dan ini adalah rekomendasi dari pelatih Shin Tae-yong. Punya gaya main seperti Mohamed Salah, pemain keturunan Indonesia ini bisa digoda masuk timnas Indonesia. Punya gaya main seperti Mohamed Salah, pemain keturunan Indonesia ini, Miljan Manhoef, bisa digoda Shin Tae-yong masuk timnas Indonesia. Miljan Manhoef yang kini membela klub kasta teratas Liga Belanda, Vitesse Arnhem, bisa menjadi senjata mematikan timnas Indonesia jika yang bersangkutan tertarik menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bagi yang belum tahu, Miljan Manhoef memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang memiliki darah Suriname.
Pemain yang bisa bermain di banyak posisi mulai dari winger kanan, kiri hingga fullback kiri ini pernah membela timnas Belanda kelompok umur, mulai dari U16, U19 hingga U21. Namun, Milan Manhoef belum mampu menarik perhatian pelatih timnas Belanda senior, Ronald Koeman. Padahal, Milan Manhoef berstatus sebagai top skor Vitesse Arnhem di Liga Belanda 2022 hingga 2023 dengan koleksi 9 gol dan 5 assist dari 33 pertandingan. Bahkan akun Twitter pemandu bakat Talents Scout menyamakan skill Milan Manhoef dengan mega bintang Liverpool, Mohamed Salah. Akun ini menyebut Milan Manhoef memiliki beberapa kelebihan dalam hal kecepatan, dribbling hingga versatility. Milan Manhoef berusia 21 tahun, negara, Indonesia, Belanda, Suriname. Klub Vitesse Arnhem dan dapat bermain di posisi fullback kiri, winger kanan dan second striker, tulis akun Twitter Talents Scout. Melihat fakta di atas, PSSI bisa mendekati Milan Manhoef untuk menambah daya juru skuad Garuda. Terlebih, timnas Indonesia memiliki kekurangan di bagian depan dan itu terlihat jelas saat turun di FIFA Matchday kemarin. Mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong akan terus memburu pemain keturunan Grade A. Nama besar Erick Thohir sebagai mantan Presiden Inter Milan dapat menjadi daya tarik pemain keturunan Grade A untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pak Erick, Ketua PSSI, bersama Shin Tae-yong terus melirik pemain-pemain diaspora yang Grade A di Eropa, kata Hassani Abdul Ghani. Kalah 8-0 dari Georgia, publik Thailand sebut Piala Dunia hanya mimpi. Setelah kekalahan telak 8-0 atas Georgia dalam tur Eropanya, Thailand jelas mendapatkan kritikan keras dari publik dalam negeri hingga tak segan publik Thailand menghina tim asuhan Alexander Polking tersebut. Saya merasa malu ketika menonton pertandingan itu, ucap Buranit Ratnawician jurnalia media Thailand Siam Sport. Di babak pertama saja, tim Thailand harus kebobolan 6 gol, saya hanya bisa bertahan dan berharap skor tidak menjadi 10-0, imbuhnya. Lebih lanjut, Siam Sport juga berani mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 hanyalah mimpi bagi timnas Thailand jika tetap bermain seperti itu. Media Vietnam sebut timnas Indonesia hanya jago di kelompok umur. Media asal Vietnam, Tan Hien bicara soal timnas Indonesia yang hanya mendominasi sepak bola Asia Tenggara di level kelompok umur, tetapi di level senior, Vietnam dan Thailand masih mendominasi. Malaysia, Indonesia, dan Myanmar telah banyak berinvestasi dalam sepak bola remaja dalam beberapa waktu terakhir, namun hanya Indonesia yang untuk sementara mendominasi tataran di level U23, tulis Tan Hien. Tetapi, di level senior, Piala AFF dalam beberapa musim terakhir masih menjadi milik Vietnam dan Thailand.